Pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan soal usulan ganti Kejati yang menggunakan bahasa Sunda dalam rapat mengundang reaksi banyak pihak. Seperti dari Gubernur Jawa Barat pemirsa Ridwan Kamil dan Ketua DPD PDIP Jawa Barat Onu Surono, pengamat politik Ujang Komarudin pun juga menyatakan pernyataan Arteria ini bisa berdampak pada elektabilitas PDIP di pemilu mendatang pemirsa. Nah, kita akan mendiskusikan persoalan ini dengan narasumber kami nanti pemirsa, tapi kita simak dulu informasi berikut ini. Sebagai kekayaan, ya, sebagai rahmat. Ada yang melihat perbedaan sebagai sumber kebencian. Itu yang harus kita lawan kira-kira. Jadi saya menyesalkan statement dari Pak Arteria Dahlan terkait masalah bahasa, ya, yang sudah ada ratusan tahun, ribuan tahun menjadi kekayaan Nusantara ini. Saya amati ini menyinggung banyak pihak warga Sunda di mana-mana, jadi saya menghimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf kepada masyarakat Sunda di Nusantara ini. Jadi kalau ada yang agak rasis seperti itu, menurut saya harus diingatkan, tentunya dengan baik-baik dulu lah. Hingga saya yakin apa yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda dalam rapat itu tidak bertujuan apa-apa, dan itu bertujuan bagaimana mendekatkan seorang pimpinan kepada bawahannya yang mayoritas juga berbahasa Sunda. Nah, sehingga kepada Bapak Jaksa Agung, tolong permintaan Saudara Arteria Dahlan itu tidak dipenuhi. Tidak perlu Pak Asep diganti hanya gara-gara memakai bahasa Sunda. Dan PDI Perjuangan sangat menghormati betul keberadaan Jawa Barat, keberadaan orang-orang Sunda, termasuk bahasanya. Statement yang dikemukakan oleh Arteria Dahlan yang meminta Kejati yang berbahasa Sunda dicopot, itu tentu merugikan atau akan merusak elektabilitas dari partai yang menaunginya. Suka tidak suka bahwa masyarakat Jawa Barat yang bersuku Sunda itu tidak suka dengan ucapannya Arteria Dahlan tersebut. Oleh karena itu sedikit banyak besar kecil akan berdampak terhadap elektabilitasnya. Lalu juga caleg-caleg bahkan calon kepala daerah dan tentu capres atau cawapres yang akan diusung oleh PDI. Pemirsa, apakah bahasa daerah tidak boleh digunakan dalam lingkup penyelenggaraan negara? Ya, untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami anggota DPR RI Arteria Dahlan, dan juga nanti kita akan berdialog dengan pakar komunikasi politik ada Prof. Karim Suryadi. Nah, kita berbincang dulu nih dengan Bang Arteria. Bang Arteria, mungkin bisa dijelaskan nggak maksud pernyataan Anda itu apa, Bang Arteria? Dan pada saat itu kan katanya lagi dalam sebuah raker. Rakernya di mana, kemudian kepala daerahnya siapa, dan apa yang disampaikan pada saat itu, Bang Arteria? Ya, saya boleh ngomong agak panjang. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa TV One. Kemarin rapat kerja, jadi rapat kerja Komisi 3 dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Saya bicara 15 menit lebih. Banyak hal yang kita bicarakan, tapi memang yang di-highlight isunya dipelintir istilah saya, seolah-olah menggunakan bahasa Sunda itu kejahatan. Padahal tidak ada sama sekali pembicaraan saya terkait itu. Dan saya juga mohon nanti setelah polemik ini selesai, apa yang saya sampaikan dalam 15 menit ini memang betul-betul dijadikan pencermatan bagi semua pihak, termasuk juga bagi publik. Karena kita punya undang-undang kejaksaan yang baru, kami minta betul jajaran kejaksaan bisa menjadi jaksa, tahu yang apa namanya diaksa, adiaksa, dan Satya Adi Wicaksana. Ini kita ingatkan. Kemudian yang kedua, kami juga mengingatkan dalam raker sebelum saya bicara mengenai yang bahasa. Jaksaan itu harus solid, tidak boleh ada kepala kejaksaan tinggi yang melawan jaksa agung.
Jadi jelas ada adresat yang saya sampaikan. Mungkin banyak orang-orang yang unhappy, mungkin saja. Tidak boleh ya kejaksaan, ya namanya aja kepala kejaksaan, anak buahnya itu melakukan pembangkangan. Namanya pun saya sebutkan, tapi kan tidak jadi isu publik. Kemudian yang kedua, saya katakan SOTK dan pembentukan Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri ini yang menjadi prioritas harus kita tentukan secara cepat. Karena memang dengan undang-undang baru dan anggaran terbatas, kita juga harus memastikan ini bisa efektif dan terlihat manfaatnya langsung di mata rakyat. Berikut saya juga sampaikan mengenai penguatan sumber daya manusia kejaksaan. Sekarang hanya dikenal jaksa dan ASN non-jaksa. Nah, kemudian dikenal yang namanya Lembaga Pendidikan Khusus Jaksa. Ada peraturan pemerintah di sana. Kita harus buktikan bahwa dengan adanya lembaga khusus jaksa ini, jaksanya semakin handal dan hebat. Berikut kami bicara mengenai restoratif justice. Kami bicara yang mungkin yang agak membawa tekanan terkait dengan masalah LPEI, masalah korupsi 2,6 triliun yang ditetapkan pada saat mau pergantian Jampitsus. Ini isu-isu ini yang harusnya diangkat sama publik. Ada apa ini? Nah, berikut kami bicaranya mengenai masalah mafia tanah. Saya menyarankan nggak usah banyak-banyak, cukup di Jabodetabek dan di Bali. Saya sebutkan juga perkaranya dan namanya siapa. Berikutnya juga masalah mafia pelabuhan, mafia bandara, mafia laut, urusan bea masuk, masalah penyelundupan, masalah macam-macam lah. Kami hadirkan juga yang namanya mafia pupuk, mafia sembako, mafia tambang, mafia kebun. Ini saya sebutkan juga secara detail, ya. Adresatnya juga jelas. Terakhir masalah kelangkaan BBM, yang saya pastikan solar itu hanya ada 60 kilo dari Jakarta, 70 kilo. Di luar itu udah sulit. Nah, ini yang ingin kita address. Terakhir adalah mengenai Satgas 53. Itu amanahnya Pak Jokowi. Bagaimana pelapor, ya ini untuk pengawasan dan penegakan disiplin jaksa. Orang yang melaporkan jaksa justru dijadikan pesakitan, ditersangkakan, dilakukan penyidikan, diancam-ancam. Jadi nggak ada gunanya Satgas. Saya yakin yang saya katakan ini pastinya membuat orang unhappy. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan isu yang dihadirkan hari ini. Kita bicara yang namanya pasal 9B. Apa itu? Penyusunan penetapan kebutuhan calon jaksa, pengadaan pangkat, jabatan, pengembangan karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja. Saya yakini betul telah dilaksanakan secara terbuka, profesional, akuntabel, berdasarkan kualifikasi kompetensi, kinerja secara adil dan wajar. Nggak ada lagi zamannya Pak Jaksa Agung sekarang yang ada akrobat-akrobat. Tiba-tiba orang naik 1 tahun bisa 4 kali naik. Nggak ada lagi. Tidak ada lagi yang namanya Sunda Empire. Soal itu Bang Arteria, Ini soal yang Sunda ingin saya Empire katakan, ini. sekalipun ada. Iya. Perlu Anda pertegas juga. Ini yang ingin saya katakan. Kita berjuang 2 tahun, Mas. Kita berjuang 2 tahun. Berdarah-darah. Butuh waktu, tenaga, dan mungkin saja biaya. Maksudnya apa, untuk Bang Arteria? meyakinkan publik Bang bahwa Arteria, pembenahan tata kelola, maksudnya apa? Sunda pembenahan Empire di tata Kajati kelola ini manajemen maksudnya yang apa, Bang? ada di kejaksaan. Makanya dengerin dulu saya ngomong ini ya. Bagaimana pembenahan tata kelola manajemen sumber daya manusia yang ada di kejaksaan, penempatan jabatan-jabatan strategis dilakukan dengan mekanisme yang terbuka, transparan, dan objektif. Sekalipun ada orang-orang Sunda yang bersuku Sunda, itu karena kualifikasinya, karena kecakapannya, karena kapasitas, karena kualitas mereka. Karena itu juga dilakukan melalui suatu proses yang cermat. Jadi bukan karena mereka bersuku Sunda dapat duduk di posisi-posisi yang strategis. Ini yang kita coba yakinkan publik sudah 2 tahun ini. Kasihan sekali Pak Jaksa Agung. Ya, semua setiap ada apa-apa diterpa isu yang seperti itu. Laporan ke kami pun masuk banyak, Pak. Ini kok hanya yang ini saja yang jadi, yang ini saja. Tapi kita yakinkan betul, tidak. Dan memang di mata publik, ya, kita punya kewajiban untuk memastikan yang kita yakini sebagai suatu kebenaran. Tapi Mas bisa bayangkan, ya, Mbak bisa bayangkan,
Ya, di saat kita sama-sama untuk bekerja untuk itu, masih ada jaksa, 1, 2, atau beberapa jaksa yang mempertontonkan, memperlihatkan kedekatannya dengan Pak Jaksa Agung. Nggak masalah kalau Pak Jaksa Agungnya bukan orang Sunda, nggak apa-apa. Ini hubungannya pada saat rapat resmi. Yang bersangkutan bicara kepada Jaksa Agung. Ini bukan kepada bawahan. Kalau kepada bawahan, Kajati, Kajari ngomong di hadapan rakyat, saya acungkan jempol. Itu namanya kearifan lokal. Itu namanya jaksa yang merakyat. Ini jadi pembicaraan di internal mereka, teman-teman kejaksaan. Makanya nanti ditanyakan juga sama teman-teman kejaksaan. Yang saya katakan ini aspirasinya teman-teman atau bukan. Ya, kami ingin sampaikan begini, saya juga ingin meluruskan. Dikatakan saya mendiskreditkan Pak Jaksa Agung, Ibu Mia, itu orang Sunda. Itu keluarga saya, udah kayak orang tua saya sama mereka. Sekitar saya, ini orang Sunda semua. Nggak mungkin kami mendiskreditkan orang Sunda. Jadi kok tiba-tiba bisa dipelintir seperti itu? Yang saya sedia, Kang Emil, itu sahabat saya. Kang Uu, malah ngomongnya begitu. Padahal saya sama beliau sangat hormat, sangat respect. Kita sama sekali tidak ada hal sekecil apapun yang menegasikan suku Sunda, orang Sunda. Buktinya kan berkali-kali saya katakan, kejaksaan sekarang ini top banget. Bagus. Mayoritas orang Sunda di dalamnya itu. Tapi bukan karena kedekatan karena orang Sunda, enggak. Karena memang punya kompetensi yang bagus. Nah, saya juga dengar kemarin dikatakan ini kan hanya sekedar menyelipkan kata, celetukan. Kalau menyelipkan kata, misalnya hatur nuhun, kemudian seperti kalau orang Jawa bilang matur sembah nuwun, itu enggak masalah. Tapi pada saat ada dialog resmi ya terhadap pimpinannya, yaitu Pak Jaksa Agung, di hadapan para jaksa-jaksa tinggi, menghadirkan seperti itu yang saya katakan kurang pas. Nah, kemudian juga saya sama sekali tidak pernah mengatakan menggunakan bahasa Sunda suatu kejahatan, melanggar hukum, dan sebagainya. Katanya juga ada peminggiran, penegasian terhadap suku Sunda. Nggak ada itu. Nah, tadi dikatakan sama Pak Ono juga, dikatakan, oh ini wajar dong kalau bicaranya kepada rakyat. Luar biasa, Pak. Itu namanya jaksa yang berkearifan lokal. Tapi pada saat harus dibalas dengan bahasa Indonesia dan patutnya dalam forum resmi antar Kajati, ya dia menjawab kepada Jaksa Agungnya dengan seperti itu, saya pikir kurang pas. Nah, ini kenapa saya katakan ini bukan urusan yang sederhana untuk membangun citra, persepsi, dan keyakinan publik bahwa tidak ada Sunda Empire ini harganya mahal. Pak Jaksa Agung, jajaran kejaksaan berdarah-darah lah. Nah, kami tidak ingin ada jaksa-jaksa yang mencoba mempertontonkan kedekatan, bukan prestasi dan kinerjanya loh. Ya, untuk hal-hal yang seperti itu. Sekali lagi ya, kita berharap ya saya bisa mengklarifikasi ini semua. Kami tidak ingin bangunan yang sudah kami bangun dengan begitu baik, bahwa memang zamannya Pak Burhanuddin inilah, zamannya Pak Jaksa Agung kita yang sekarang lah. Memang betul-betul reformasi kelembagaannya hadir. Bang Arteria. Tata kelola sumber daya manusianya begitu hebat. Itu. Artinya keinginan Anda untuk mengganti Kajati nantinya jika ada penyelenggara pemerintahan yang tetap menggunakan bahasa Sunda, diganti saja, tetap konsisten dengan pendapat itu, atau Anda ralat? Ya, saya pikir itu saya minta untuk diberikan sanksi yang tegas lah. Ya, saya minta diberikan. Kenapa, Mas? Ya, karena kasihan Jaksa Agung, kasihan institusi kejaksaan. Kerjanya sudah keras, sudah hebat, hasilnya juga sudah sangat baik. Bagaimana sekarang ini nggak ada lagi akrobat. Orang bukan siapa-siapa bisa naik pangkat 4 kali kayak zaman dulu, nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi main bayar-bayar sekarang. Ya. Dengan hebatnya yang seperti itu, jangan sampai dengan 1 detik bisa luluh lantah hanya karena dikatakan ini kan karena orang Sunda. Ini kan karena apa? Justru saya membantu Jaksa Agung, institusi kejaksaan, membantu juga saudara kami orang suku Sunda. Tapi memang saya nggak ngerti ya, ini begitu dipelintirkan, dan mudah-mudahan saya berharap nanti video itu diputar, 15 menit saya bicara, Baik. karena materi muatannya banyak sekali.
saya juga berprasangka jadinya, jangan sampai apa yang saya katakan ini sudah begitu banyak hilang, yang di-highlight hanya yang masalah bahasa Sunda, padahal ya pengawasan kami, pencermatan kami terkait dengan hal-hal yang tadi sudah saya katakan, itu harus dikerjakan secara cepat, ya, dan mudah-mudahan secara cermat juga oleh teman-teman di Kejaksaan. Jangan sampai tertutupkan oleh isu ini. Tapi kan saat ini Bang Arteria, mohon maaf, sekarang sudah menuai gelombang kritikan tajam ke Anda. Apakah Anda ingin mungkin menyampaikan penyesalan, mungkin ada permohonan maaf, karena yang memang merasa dikritik habis-habisan, yang merasa memang tersinggung seperti itu adalah warga atau orang-orang Sunda, Bang Arteria? Ya, saya yakin, kan beberapa kan sudah saya lakukan klarifikasi, Mas. Ya, setelah saya katakan ada pembicaraan apa, saya kasih lihat videonya. Kemudian kan silakan tanya ke teman-teman Kejaksaan, di Kejaksaan Agung lah. Ya, mayoritas dan mudah-mudahan semuanya happy. Baik. Benar Bang, ini yang betul yang Abang katakan, nggak ada masalah semuanya. Nah, yang saya katakan, kalau publik disajikan menggunakan bahasa Sunda itu kejahatan, ya pasti publiknya marah. Tapi saya yakin publik ini butuh waktu apabila memahami betul, mencermati betul fakta hukum, statement saya, suasana di Kejaksaan yang katanya ada Sunda Empire. Begitu saya ngomong seperti itu, pastinya semua juga mendukung. Ini kan karena disajikan informasi terpotong, tidak utuh, sehingga ya sahabat saya, Kang Emil aja sampai ngomong seperti itu. Kami ini berbineka, Kang Emil. Saya juga sangat menghargai orang Sunda. Baik. Keluarga kami mayoritas juga orang Sunda. Ya, sama Pak UU nggak mungkin kita melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Kita dapat poinnya, Bang nanti Arteria. ada waktunya juga kita bisa mengklarifikasi kepada Pak Emil, kepada Kang UU dan sebagainya itu. Baik. Terima Nanti kasih. ditanyakan teman-teman yang beretnis Sunda yang ada di Komisi 3 di DPR yang hadir pada saat rapat. Nggak ada masalah yang disampaikan seperti itu. Baik, terima kasih Bang Arteria Dahlan atas informasinya bersama kami di program Terima Kabar kasih. Petang. Selamat Assalamualaikum. petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami akan berdiskusi mengenai persoalan yang sama dengan seorang pakar komunikasi politik, Prof. Karim Suryadi. Selengkapnya sesaat lagi.